Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jendela dunia AHM yang semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas mengenai faktor pendukung lulusan SMA dan juga yang setara, SMK atau SLTA, ya, mendaftar atau memilih melanjutkan studinya atau pendidikannya di perguruan tinggi Islam. Dalam hal ini studi kasusnya di Stiba Ar-Royah. Jadi kira-kira apa faktor yang mendorong mereka untuk memilih melanjutkan pendidikan di Stiba Ar-Royah? Apakah faktor kualitas? Apakah faktor biaya? Atau manhaj, ya, seperti itu. Nah, ini di depan saya ada satu jurnal, ya, ada sebuah jurnal yang ditulis ya oleh 3 orang, ya, jadi kolaborasi, ya. Ada penulis pertama ada Ustadz Nur Adi, yang kedua ada Ustadzah Husnul Khotimah, yang ketiga ada Ustadz Tatang Hidayat, ya, yang menulis sebuah jurnal yang berjudul Analisis, ini mudah-mudahan saya tidak salah baca, ya. Analysis of driving factors of high school students continuing their studies to Islamic universities. Analisis faktor pendorong lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam, ya. Dan studi kasusnya di sinilah di Ar-Royah. Baik. Dengan adanya jurnal ini ada beberapa kesimpulan, ya, beberapa hasil, ya, yang dengannya kita tahu, oh ternyata lulusan SMA ataupun yang setara yang ada di Indonesia ini memilih untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Islam, ya, terkhusus studi kasusnya di sini di Stiba Ar-Royah. Oh ternyata A, B, dan C, ya. Di sini ada 3 faktor tadi yang disebutkan, ya. Apakah faktor kualitas, apakah faktor biaya, apakah faktor manhaj, ya. Dan kira-kira dari 3 aspek, 3 faktor ini mana yang lebih dominan atau faktor mana yang sangat berpengaruh. Baik. Di sini langsung saja saya bacakan beberapa inti, ya. Beberapa inti, ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor pendorong siswa SMA di Indonesia memilih Stiba Ar-Royah Sukabumi sebagai perguruan tinggi Islam dalam melanjutkan pendidikannya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kualitas kampus, biaya perkuliahan, dan manhaj. Jadi dari 3 faktor ini kira-kira faktor mana yang berpengaruh dan faktor mana yang mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nah, populasi, ya, ataupun sampel, ya, populasi penelitian ini adalah para lulusan SMA atau yang sedang duduk di kelas 3 SMA dan telah mendaftar di Stiba Ar-Royah Sukabumi pada tahun 2020 yang berjumlah 1057 orang. Adapun teknik pengambilan data berupa random sampling, ya, sebanyak 100 orang yang telah mendaftar dengan cara menggunakan kuesioner Google Form. Kemudian teknik analisis datanya berupa smart partial least square, kalau tidak salah baca ini. Baik, intinya kita ingin mengetahui kira-kira faktor mana yang memiliki atau yang paling berpengaruh lulusan SMA itu mendaftar di perguruan tinggi Islam, terkhusus di sini studi kasusnya di Stiba Ar-Royah, ya. Kita langsung ke kesimpulannya saja. Perlu juga saya jelaskan dari 3 faktor ini pastinya ada indikator, ya. Kalau kualitas kampus indikatornya apa, kemudian dari biaya indikatornya apa, kemudian juga manhaj indikatornya apa. Nah, di sini, ya, dijelaskan bahwa faktor yang pertama tentang kualitas kampus, yang mana indikatornya di sini yang pertama adalah dari kualitas dosen, kemudian akreditasi kampus dan kualitas gedung.
Ini faktor yang pertama. Adapun faktor yang kedua, faktor biaya, ya, indikatornya diwakili oleh faktor biaya ini diwakili oleh indikator SPP yang terjangkau, adanya beasiswa yang disediakan, dan biaya kuliah yang bisa diangsur. Nah, ini indikator daripada faktor biaya. Adapun indikator dari faktor manhaj, ya, terdiri dari pemahaman yang sesuai dengan salafus soleh, kemudian menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa Arab, ya, dan metode atau kurikulum, ya, kurikulum pengajaran yaitu metode klasik Timur Tengah yang unik, yang berbeda dari kampus Islam di Indonesia lainnya. Jadi kalau metode klasik Timur Tengah itu, ini secara umum ya, bedanya antara metode klasik yang mungkin yang secara umum diterapkan di Ar-Rohiyah dengan metode modern, ya, yang banyak digunakan di kampus Islam lainnya. Kalau metode klasik itu yang paling banyak aktif ya seorang guru, ya, seperti guru menyuapin mahasiswanya, yaitu metode klasik. Kalau metode modern, ya, modern itu yang lebih banyak aktif yaitu murid itu sendiri. Jadi kalau ciri-cirinya metode modern itu, ya, memberikan masuk kelas, memberikan tugas, nanti mahasiswanya yang presentasi. Itu ciri-ciri daripada metode modern. Jadi yang banyak harus aktif banyak itu mahasiswa ataupun murid. Ya, sedangkan secara umum kalau di metode yang diterapkan di Istiba Ar-Rohiyah ini, ya, lebih banyak menggunakan metode, lebih dominan metode klasik, ya, metode klasik. Jadi baca kitab, ya, mahasiswa mendengarkan, ya, nanti ada hal-hal yang kurang dipahami ataupun yang perlu diskusi, baru didiskusikan. Intinya peran seorang dosen itu lebih dominan atau lebih aktif, itulah metode klasik. Baik, itu tadi sudah indikator saya sebutkan dari 3 faktor, ya, faktor kualitas, biaya, dan manhaj. Nah, sekarang kesimpulan, ya. Nah, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh sehingga para lulusan SMA ataupun yang setara memilih melanjutkan di perguruan tinggi Islam, dalam studi kasusnya di sini di Istiba Ar-Rohiyah. Baik, kesimpulan. Dari uraian dan analisis di atas yang mana menggunakan analisis SEM PLS untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi para lulusan SMA memilih perguruan tinggi Islam swasta, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang lebih dominan mempengaruhi pengambilan keputusan siswa SMA, ya, intinya SMA dan sederajat, ya, ataupun yang setara, dalam melanjutkan pendidikan di Istiba Ar-Rohiyah Sukabumi adalah faktor kualitas kampus. Nah, ternyata faktor kualitas kampus, ya, yang indikatornya tadi kualitas dosen, akreditasi, dan juga kualitas bangunan, ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Nah, karena nilai faktor ini, ya, tentunya setelah pengolahan data itu selesai, karena ini kan juga kuantitatif, ya, dengan angka gitu, ya. Karena nilai faktor ini dalam penelitian melebihi batas nilai acuan yang dapat dikategorikan sebagai faktor yang berpengaruh. Nah, adapun faktor biaya dan manhaj, ya, tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruhnya sedikit, ya, terhadap pengambilan keputusan melanjutkan pendidikan di kampus Istiba Ar-Rohiyah, karena nilai yang didapatkan dari kedua faktor tersebut tidak mencukupi batas minimal dari nilai acuan. Jadi kesimpulannya ternyata dari 3 faktor ini yang dijadikan bahan di penelitian ini, faktor kualitas kampus, ya, kemudian faktor biaya, kemudian juga faktor manhaj, ya, ternyata faktor yang berpengaruh, yang paling berpengaruh pada lulusan SMA dan yang setara mengambil keputusan untuk melanjutkan studi di Istiba Ar-Rohiyah, ya, itu adalah faktor kualitas kampus.
Adapun faktor biaya dan faktor manhaj ya, pengaruhnya tidak signifikan ataupun memiliki pengaruh, namun pengaruhnya di bawah dari pengaruh kualitas kampus itu. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih ya kepada penulis ya, terkhusus kepada Ustadz Nur Adi, kepada Ustazah Husnul Khotimah, dan kepada Ustadz Tatang ya. Kita tunggu peneliti atau hasil penelitian atau hasil atau jurnal lainnya mengenai hal-hal mengenai dunia pendidikan ini yang sangat baik, sangat penting sekali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.